Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah geofisika. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Di beberapa minggu sebelumnya sudah saya sampaikan tentang metode geomagnet. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan data geomagnet ya. Jadi kita overview dulu untuk kuliah yang sebelumnya. Jadi kurang lebih prinsip alatnya adalah seperti ini ya. Magnetometer menggunakan konsep induksi elektromagnet. Nah, kemudian dua buah coil ini dililit secara berlawanan arah. Kemudian coil tersebut berfungsi untuk mendeteksi medan magnet dari luar alat. Jadi ketika kedua coil yang dililit ini mendeteksi sebuah logam atau sebuah benda yang mempunyai nilai kemagnetan tinggi, dia akan bereaksi menjadi lebih dekat. Tapi jika benda tersebut tidak mempunyai nilai kemagnetan, maka magnetometer ini hanya mengeluarkan nilai sedikit saja. Nah, jadi misalnya ini adalah ada beberapa benda yang sudah disimpan logam ya. Nah, kemudian dilakukan pengukuran geomagnet, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ada nilai anomali, yaitu peningkatan nilai ya, peningkatan nilai. Nah, sehingga diindikasikan di daerah ini sangat memungkinkan ada logam. Nah, ini adalah simulasi, dan yang realnya adalah kita tidak tahu ada logam itu di bawahnya atau tidak, dan yang bisa mengetahui adalah nilai anomali tersebut. Nah, ini juga contohnya juga bisa bentuknya dalam bentuk berwarna dan bisa juga dalam bentuk kontur. Jadi tidak selamanya data kontur itu adalah tentang data elevasi. Ya, ini overview saja, ini contoh-contoh alatnya. Ya, ada yang secara jalan kaki ya, kemudian ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan udara. Ya. Dan yang kali ini akan kita gunakan adalah data yang dihasilkan dari ini ya, WDM-AM, jadi World Digital Magnetic Anomaly Map. Jadi ini adalah salah satu website penyedia data geomagnetik seluruh dunia. Di proyek pengukuran geomagnetik seluruh dunia ini dilakukan dari tahun 2003, kemudian selesai dan dirilis pada tahun 2015. Membutuhkan waktu sekitar 12 tahun untuk menyelesaikan proyek pemetaan geomagnet seluruh dunia. Dan ini adalah orang-orang yang melakukannya ya. Dan dibawahi oleh organisasi ini, IAGA, CCGM, CCGMW. Cari tahu sendiri singkatannya ya. Oh, ini ada singkatannya. Oke. Nah, kemudian ini adalah informasinya. Kemudian teman-teman bisa mendownload datanya di sini ya. Nah, ini contoh petanya, jadi sebesar 7,6 MB ya. Ini gambarnya saja gitu. Gambarnya saja 7 MB seluruh dunia ya. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan data mentahnya itu sekitar 2,05 GB. Jadi teman-teman harus mendownload sekitar 2 GB untuk mendownload data mentah geomagnetik seluruh dunia. Tapi teman-teman nggak usah takut ya, karena di sini saya sudah menyediakan saya sudah mendownload dulu ya 2,4 GB ini
Dan supaya mudah dibuka oleh teman-teman, saya sudah potong datanya hanya untuk wilayah Indonesia saja. Ya, jadi wilayah Indonesia tuh Indonesian Province. Nah, jadi seluruh wilayah Indonesia ini sudah saya buatkan filenya dan hanya sebesar 5 MB saja, dan sudah saya upload di Google Classroom ya, membuat peta anomali geomagnetik ya. Nah, di sini sudah saya cantumkan filenya, teman-teman tinggal download aja. Ya. Oke, lanjut lagi ke data geomagnet ya. Jadi pertama itu datanya 2,5 GB untuk seluruh dunia ya. Dan data geomagnet ini mempunyai kerapatan, kalau yang sebelumnya itu gravity mempunyai kerapatan 30 km, 3 km, dan yang ini adalah 30 km. Jadi satu data itu mewakili 30 km. Setiap jarak 30 km baru diambil datanya ya. Jadi untuk akurasi memang tidak terlalu akurat, tapi untuk studi pendahuluan dalam studi eksplorasi itu sangat berguna ya. Karena studi pendahuluan itu adalah salah satu studi cara eksplorasi dengan cost yang sangat rendah. Oke, kita langsung masuk aja ke softwarenya. Kita langsung masuk ke server ya. Nah, di server ini sudah ada 2 ya. Jadi ini Surface Surabaya, elevasi Surabaya, dan yang kiri nanti kita akan tambahkan data residual yang sudah dikerjakan minggu lalu ya, dari gravitasi, dan yang kanan adalah data geomagnet yang akan kita kerjakan sekarang ya. Nah, jadi sebelum itu kita tambahkan dulu administratif Surabayanya dulu ya. Jadi caranya adalah dengan mengklik kanan, kemudian add base layer. Nah, kemudian geofisika Surabaya. Nah, di sini ada administrasi area. Teman-teman, cara mendapatkan SHP ini dengan mendownload dari ini ya, RBI Jawa Timur. Jadi di tugas pertama saya sudah kasih link ini, link SHP seluruh Jawa Timur, dan teman-teman tinggal memilih salah satu kabupaten yang sesuai dengan ditugaskan ke teman-teman kabupaten mananya ya. Contohnya saya mengerjakan kota Surabaya, jadi saya cukup mendownload kota Surabaya saja ya. Cukup mendownload kota Surabaya saja. Tapi karena sudah di-download, nah kita lanjut aja. Nah, ini ya, di open. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah lingkupan wilayah Surabaya segini ya. Dan yang di luar ini mungkin selatannya ini Sidoarjo, sebelah sananya Gresik, dan sebelah utaranya Madura ya. Sebelah sininya Selat Madura. Nah, ini juga sama, yang kanan kita tambahkan juga base layer administrasi desa ya. Nah, udah, kemudian yang ini tinggal ditambahkan kontur layer dari residual Surabaya. Kemudian si residual Surabayanya dikasih warna, warnanya gravity. Nah, supaya muncul administrasi Surabayanya, yang base layernya ini dinaikkan saja ke atas, di drag ke atas, dan muncul ya. Nah, kemudian yang sebelah sini tinggal diklik kanan saja, add, kemudian kontur, dan ditambahkan geomagnetik Indonesia, kemudian open. Dan di sini teman-teman harus mengklik no, karena jika mengklik yes, artinya teman-teman mau memasukkan seluruh layer Indonesia ini dalam peta sekecil ini ya. Jadi ini diklik no saja, maka hasilnya seperti ini. Dan
base layernya ditarik juga ke atas, dan si geomagnetik ini dikasih warna rainbow. Yang rainbow deh. Udah deh, rainbow aja. Rainbow. Nah, jadi di sini bisa kita bahas bahwa kedua data ini, yang pertama memang kerapatannya berbeda ya. Jadi yang gravity dia mempunyai kerapatan 3 km. Jarak setiap datanya itu adalah 3 km. Sementara jarak untuk geomagnetik ini adalah 30 km. Sehingga konturnya itu ya jaraknya jauh-jauh gitu ya. Nah, di sini kita bisa bahas ya, di daerah selatan ini nilai geomagnetik Surabaya ini relatif tinggi ya. Tapi di bagian selatan Surabaya yang sebelah baratnya ini juga gravitasinya tinggi gitu. Nah, jika nilai geomagnetiknya tinggi, kemudian nilai gravitasinya tinggi, itu memungkinkan ada suatu benda yang mempunyai berat jenisnya itu tinggi dan mempunyai nilai kemagnetan tinggi, dan bisa jadi itu adalah logam gitu. Kemudian di sebelah timurnya Surabaya ini, di Selat Madura ini ya, dia mempunyai nilai kemagnetan tinggi, tetapi nilai gravitasi tinggi, tapi mempunyai nilai kemagnetan rendah gitu. Artinya apa gitu? Berarti di situ ada massa batuan yang mempunyai massa jenisnya tinggi, tetapi nilai kemagnetannya rendah gitu. Teman-teman bisa bayangkan material apa itu? Ya bisa jadi batuan sedimen yang sangat kompak ya. Oke, jadi itu tugasnya teman-teman. Teman-teman melampirkan peta ini ya, berikut interpretasinya di halaman yang sama ya. Jadi ini dua peta ini misalnya disimpan di atas, kemudian saya buat teks di sini interpretasi. Misalnya di sebelah barat daya terdapat anomali gravitasi tinggi dan nilai kemagnetan tinggi. Indikasi terdapat potensi logam. Kemudian di sebelah timur terdapat anomali gravitasi tinggi dan geomagnet dan nilai kemagnetan rendah. Indikasi terdapat batuan potensi batuan sedimen kompak. Udah. Kemudian teman-teman dengan menandai di sini misalnya ya. Kemudian di sini. Ini area 1. Ini area 2.
Nah, di sini juga sama, dikasih tanda 1, 2. Ya, dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom ya. Di Google Classroom ini tugasnya dibuka mulai jam 7 malam nanti, dan teman-teman mengumpulkannya hari Rabu sebelum jam 12 malam ya. Oke. Saya kira kuliah geofisika untuk hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman banyak jaga kesehatan, banyak stay at home, dan banyak-banyak quality time sama keluarganya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Tambang. Yeah.